Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Arinda Septi Arun Cahyani, Feni Irariswana, dan Dina Rianti akan mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompok kami yang berjudul Desain Penelitian Studi Kasus. Tanpa berlama-lama, langsung saja materi akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama ialah mengenai pengertian dan konsep utama dari studi kasus. Studi kasus berasal dari terjemahan bahasa Inggris a case study atau case studies. Kata kasus berasal dari kata case yang memiliki arti contoh kejadian sesuatu, kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu. Tidak ada definisi tunggal mengenai studi kasus. Merriam dan Tisdale mendefinisikan studi kasus sebagai deskripsi dan analisa mendalam dari bounded system. Studi kasus ialah mengembangkan sebuah analisis mendalam dari sebuah kasus yang ganda ataupun tunggal. Studi atau kajian mendalam terhadap kasus atau kasus-kasus. Biasa digunakan dalam ilmu politik, sosiologi, evaluasi, studi masyarakat urban, dan ilmu sosial lainnya. Selanjutnya ialah mengenai konsep utama dari studi kasus. Merupakan pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, dan menginterpretasikan suatu kasus dalam konteks yang alamiah tanpa ada intervensi pihak luar. Tren studi kasus ialah menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan tentang mengapa keputusan itu diambil, bagaimana ia diterapkan, dan apa hasilnya. Kemudian konsep yang ketiga ialah studi kasus berlaku apabila suatu pertanyaan bagaimana dan mengapa diajukan terhadap seperangkat peristiwa masa kini yang mustahil ataupun sulit untuk dikontrol. Pembahasan yang selanjutnya ialah mengenai tujuan dari penelitian studi kasus. Secara umum, tujuan utama dari studi kasus ialah menggambarkan situasi individu. Sehingga dalam metode penelitian ini, peneliti akan mencoba menggambarkan secara detail mengenai situasi yang dialami individu yang statusnya ialah subjek penelitian. Tujuan yang kedua ialah mengidentifikasi masalah utama pada suatu kasus, kemudian menganalisa kasus tersebut menggunakan konsep teoritis, dan memberikan rekomendasi tentang tindakan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Slide selanjutnya ialah tentang jenis-jenis penelitian studi kasus. Yang pertama ialah studi kasus kausal atau explanatory. Merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertitik pada pertanyaan dasar mengapa untuk menguji hipotesis tentang hubungan sebab dan akibat. Yang kedua ialah studi kasus deskriptif. Merupakan metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kasus peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya ialah membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Yang ketiga ialah studi kasus eksploratif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori dan hipotesis tersebut. Yang keempat adalah membangun teori, dan yang kelima ialah pengujian teori. Studi kasus umumnya digunakan bersama penelitian survei untuk tujuan triangulasi dalam penelitian pengujian teori. Dan yang keenam ialah pengembangan teori. Merupakan kegiatan sentral dalam penelitian organisasi. Dalam penelitian studi kasus, definisi awal dari pertanyaan penelitian setidaknya dalam hal luas adalah penting dalam membangun teori dari studi kasus. Pembahasan yang selanjutnya ialah tentang ciri-ciri dari penelitian studi kasus yang baik. Setidaknya terdapat 5 ciri-ciri yang dapat menunjukkan penelitian studi kasus dikatakan baik. Yang pertama ialah menyangkut sesuatu yang luar biasa, yang berkaitan dengan kepentingan umum atau bahkan kepentingan nasional. Yang kedua, batas-batasnya ditentukan dengan jelas. Yang ketiga, mampu mengantisipasi berbagai alternatif jawaban dari sudut pandang yang berbeda-beda. Selanjutnya, mampu menunjukkan bukti-bukti yang paling kuat saja. Dan yang kelima, yang terakhir ialah
Hasilnya ditulis dengan gaya yang menarik sehingga mampu terkomunikasi dengan pembaca. Oke, yang selanjutnya itu kritik terhadap studi kasus. Jadi, menurut IDUBU tahun 2016 menegaskan bahwa mayoritas kritik terhadap metodologi penelitian studi kasus. Kritik yang paling sering ialah ketergantungan pada kasus tunggal yang menjadikannya tidak generalisasi. Penelitian studi kasus dianggap mengandung bias terhadap verifikasi. Dengan kata lain, studi kasus memiliki kecenderungan untuk mengonfirmasi ide-ide yang terbentuk sebelumnya oleh peneliti. Kemudian kritik tersebut diarahkan pada statistik dan bukan generalisasi analitik yang menjadi dasar studi kasus itu sendiri. Di mana dalam generalisasi analitik, teori yang dikembangkan sebelumnya digunakan sebagai template untuk membandingkan hasil empiris dari studi kasus. Oke, yang selanjutnya itu langkah-langkah dalam penelitian studi kasus. Jadi yang pertama itu ada pemilihan tema, topik, dan kasus. Jadi pada tahap pertama ini peneliti harus yakin betul dengan kasus yang akan diteliti karena dalam tahap pertama ini merupakan bagian dari body of knowledge-nya bidang yang dipelajari peneliti itu sendiri. Terus yang kedua yaitu pembacaan literatur. Nah, yang selanjutnya dalam tahap pembacaan literatur ini setelah kasus diperoleh, peneliti mengumpulkan literatur atau bahan bacaan sebanyak-banyaknya, yaitu berupa jurnal, majalah jurnal, hasil penelitian terdahulu, buku, majalah, surat kabar yang terkait dengan kasus tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu perumusan fokus dan masalah penelitian. Langkah yang sangat penting dalam penelitian ialah merumuskan fokus dan masalah. Fokus penelitian perlu dibuat agar peneliti bisa berkonsentrasi pada satu titik yang menjadi pusat perhatian dari apa yang akan diteliti. Terus yang selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data. Tetapi yang lebih dipakai dalam penelitian kasus adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Untuk yang selanjutnya yaitu penyempurnaan data. Data yang telah dikumpul perlu disempurnakan. Bagaimana cara peneliti untuk menyempurnakan data tersebut? Jadi caranya ialah dengan membaca keseluruhan data dengan merujuk kerumusan masalah yang akan diteliti. Tahap selanjutnya yaitu pengelolaan data, di mana dalam tahap ini, jadi setelah data yang diperoleh dianggap sempurna, peneliti pasti melakukan pengelolaan data, yakni dengan melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandian atau coding, dan juga mengklarifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas, dan tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis. Nah, yang selanjutnya itu tahap analisis data. Setelah analisis data dilanjutkan dengan proses analisis data. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tersebut, sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Nah, yang selanjutnya yaitu dialog teoritik. Untuk melahirkan temuan konseptual berupa tesis statement, setelah pertanyaan penelitian dijawab, peneliti studi kasus selanjutnya yaitu melakukan dialog temuan. Dialog temuan tersebut dengan teori yang telah dibahas di bagian kajian pustaka, sehingga bagian kajian pustaka bukan sekedar ornamen belaka. Tahap ini disebut dialog teoritik. Yang selanjutnya itu adalah triangulasi temuan.
Jadi agar temuan tidak dianggap biasa, peneliti perlu melakukan triangulasi temuan atau yang sering disebut sebagai konfirmabilitas, yakni dengan melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarai. Terus yang selanjutnya yaitu simpulan hasil penelitian. Jadi dalam tahap ini kesalahan umum yang sering terjadi pada bagian ini ialah peneliti mengulang atau meringkas apa yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya, tetapi membuat sintesis dari semua yang telah dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini peneliti mencantumkan implikasi teoritik. Nah, yang selanjutnya yaitu laporan penelitian. Laporan dalam tahap ini merupakan langkah paling akhir kegiatan penelitian ialah membuat laporan penelitian. Jadi tahap laporan penelitian ini merupakan sebuah pertanggungjawaban dari peneliti atas apa yang mereka teliti. Oke, tahap selanjutnya yaitu pengimplementasian studi kasus. Jadi studi kasus dilakukan dalam latar belakang ilmiah, holistik dan mendalam. Artinya tidak perlu perlakuan tertentu baik terhadap subjek penelitian maupun konteks di mana penelitian dilakukan. Salah satu teknik pengumpulan datanya ialah wawancara mendalam. Selain itu juga terdapat 5 teknik pengumpulan data lainnya yaitu dokumentasi, observasi langsung, observasi terlibat, dan artefak fisik. Masing-masing untuk saling melengkapi. Sedangkan kata mendalam artinya peneliti tidak saja menangkap makna dari sesuatu yang tersurat, tetapi juga tersirat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Di sini kita akan membahas mengenai alasan mengapa memilih metode studi kasus. Telah dijelaskan bahwa sebelumnya penelitian studi kasus adalah penelitian terhadap suatu masalah atau fenomena secara mendetail dan spesifik. Nah, dalam tahapan penelitian, di sini peneliti harus sudah memiliki teori terlebih dahulu. Kemudian, teori itu direlevansikan terhadap fenomena yang dipilih. Nah, uniknya dalam penelitian studi kasus ini, jika teori yang digunakan itu tidak lengkap, maka teori itu bisa diperkaya atau dimodifikasi yang lahir dari fenomena tersebut. Nah, yang kedua, pertanyaan penelitian pada metode studi kasus ini hanya bercorak kepada how atau bagaimana dan why, mengapa. Contohnya, how yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang kedua, contoh dari why itu bisa pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, peneliti tidak memiliki kontrol atau kendali di dalam jalannya penelitian. Dan yang keempat, masalah yang diteliti dalam menggunakan metode studi kasus ini haruslah masalah atau fenomena yang terjadi saat ini atau yang bersifat kontemporer. Mengapa? Jika masalah yang diambil dari masa lalu itu akan memungkinkan hasil atau data yang diperoleh saat ini itu berbeda. Makanya dalam metode studi kasus ini, fenomena yang dipilih haruslah di masa yang saat ini terjadi. Nah, agar data-data yang diperoleh itu lebih mendalam dan spesifik. Nah, ini ada contoh mengenai pendekatan penelitian studi kasus, yaitu judulnya Pengembangan Homestay Terhadap Pariwisata, Studi Kasus di Kampung Wisata Huta Balian, Desa Cianjur, Mula-Mula Kabupaten Samosir. Nah, latar belakang dari judul ini yaitu sektor wisata alam di Desa Cianjur Mula-Mula seperti air terjun, mata air, dan budaya material yang menyimpan sejarah kehidupan orang Batak pada zaman dulu, sehingga ini layak dikembangkan sebagai desa pariwisata. Poin yang kedua, pengembangan homestay bermula karena banyaknya pengunjung yang datang yang ingin menikmati wisata dengan waktu yang lama, sehingga hal tersebut
mendorong pemerintah untuk mengembangkan homestay yang ada di lokasi tersebut. Dan yang poin ketiga, homestay di Huta Balian ini berbentuk rumah adat Batak Toba yang membawa daya tarik sendiri bagi pengunjung untuk bisa merasakan tinggal di bangunan itu. Dan poin yang keempat yaitu homestay ini juga unik karena homestay yang ditinggali oleh penghuni rumah, dan apabila ada pengunjung yang datang, mereka pun turut tinggal bersama di bangunan dengan pemilik rumah di homestay itu. Nah, pertanyaan dari penelitian ini itu bercorak pada how atau bagaimana, yaitu bagaimana strategi pengembangan homestay terhadap pariwisata di kampung wisata Huta Balian, Desa Cianjur Mula-Mula. Yang kedua, bagaimana pengembangan homestay dan pengaruhnya terhadap pariwisata di kampung wisata Huta Balian, Desa Cianjur Mula-Mula. Nah, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan homestay terhadap pariwisata di kampung wisata Huta Balian, Desa Cianjur Mula-Mula. Dan yang kedua, tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengembangan homestay dan pengaruhnya terhadap pariwisata di kampung wisata Huta Balian, Desa Cianjur Mula-Mula ini. Nah, manfaat penelitian ini yaitu sebagai media pembelajaran dan pengimplementasian teori-teori antropologi sosial. Dan yang kedua, diketahui strategi oleh masyarakat Huta Balian dalam pengembangan homestay. Nah, tinjauan pustaka ini mencakup 4, yaitu mengenai kebudayaan, teori strategi adaptasi, mengenai homestay, dan pariwisata. Dari judul penelitian yang telah dijelaskan tadi, peneliti mengkategorikan bahwa penelitian studi kasus ini dalam kategori studi kasus tunggal. Mengapa? Karena penelitian yang dilakukan ini bertuju pada satu lokasi, yaitu Kampung Wisata Huta Balian, Desa Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Baik, itulah presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.